Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita nikmat yang tiada tara. Nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tak akan mampu kita menghitung-hitung nikmat Allah siapapun dia. Dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, tak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita sejak kita dilahirkan di muka bumi ini sampai saat ini. Allah berikan kita kesehatan, kemudian Allah berikan kita kesempatan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu sering lupakan, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, kemudian kesempatan yang ada. Tentunya seperti salat 5 waktu yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan satu kenikmatan yang luar biasa adalah ketika kita merasa menyesal, ketika kita merasa bersalah, ketika kita tidak melaksanakan salat berjamaah, mungkin karena uzur, karena sesuatu yang pada saat itu kita ingin melaksanakan salat berjamaah, tetapi qadarullah, sakit dalam perut kita sehingga kita membatalkan untuk tidak salat berjamaah, atau mungkin karena sesuatu hal yang darurat sehingga kita tidak bisa melaksanakan salat berjamaah. Maka ada perasaan yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kita melewatkan satu jamaah bersama saudara-saudara kita, salat berjamaah, dan ini merupakan apabila ada dalam diri kita, apabila ada dalam jiwa kita, maka mudah-mudahan ini merupakan satu tanda-tanda keimanan, satu tanda-tanda sinyal keimanan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kerinduan akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena dengan salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamatis shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salatnya. Jika dia baik, maka dia masukkan ke dalam orang-orang yang baik, dan jika dia buruk, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang buruk. Dan salat ini juga merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa pembahasan yang lewat, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini dengan keterbatasan kami yang ada, kami akan mencoba melanjutkan beberapa kesalahan ataupun kekeliruan ketika kita dalam melaksanakan ibadah salat. Karena pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sudah sering dibahas, khususnya pertemuan-pertemuan ketika Ustadz Darussalam datang ke Tanah Grogot, kemudian kita angkat kembali, tidak salahnya kita mengkaji ulang kembali apa-apa yang sudah kita dapatkan, agar kita yang tadinya mungkin saja lupa diingatkan kembali, dan yang mungkin yang belum tahu di antara kita bisa menambah wawasan keilmuan kita, kemudian kita bisa mengevaluasi dalam setiap apa-apa yang kita lakukan dalam sholat. Karena kita ingin dekat dengan Rasulullah, karena kita ingin dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ittiba'us sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitasnya, khususnya dalam setiap ibadah salat. Dalam sebuah ayat disebutkan sangat populer, dan ini sering saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Dia akan mengampuni bagi kalian zunubakum, atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga akan mendapatkan dzunubakum, pengampunan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang kajian Sabtu kemarin, insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu beberapa kesalahan-kesalahan dalam kita melaksanakan ibadah salat, yaitu makmum mengucapkan amin tidak bersamaan dengan imam. Jadi ketika mengucapkan amin, makmum tidak bersamaan dengan imam. Ini juga merupakan salah satu daripada kesalahan daripada apa yang kita lakukan dalam salat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, idza qala al-imam, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim al-Fatihah, yaitu dalam surah Al-Fatihah, artinya jika imam membaca dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim,
Faqulu, maka ucapkanlah amin. Maka kita diperintahkan makmum bersamaan dengan imam, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Karena kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan amin itu bersamaan juga dengan imam, juga bersamaan dengan ucapannya daripada aminnya malaikat. Jadi kita sholat berjamaah itu juga kita tidak melihat, Pak, ada malaikat yang ikut sholat berjamaah dengan kita, sehingga ketika khususnya dalam sholat jahar, sholat maghrib, isya dan subuh, ketika imam mengucapkan waladhdallin amin, kita sama-sama mengucapkan amin bersama dengan imam, maka di situ juga bersamaan dengan ucapannya para malaikat. Ketika kita bersama-sama dengan ucapannya imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, tidak ada yang mendahului. Maka yang sering mendahului itu, Pak, biasanya kekanakan. Ini pernah saya sampaikan, biasanya kanak-kanak. Waladhdha baru waladhdha sudah amin. Jadi biasanya anak-anak. Kalau orang tua insya Allah tidak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jeda sebentar. Amin. Maka apa fadilahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersamaan mengucapkan amin bersama dengan imam, makmum bersama dengan imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah kesalahan dalam ibadah salat ini bisa dilakukan sebelum melaksanakan ibadah salat, yaitu memperlambat salat atau bersengaja, Pak, menunggu gerakan imam ruku. Nah, ini sering terjadi di kalangan kita, bahkan beroko dulu. Ini bagi orang-orang yang ahli hisab, di luar-luar dulu, duduk-duduk dulu, minum-minum dulu. Nanti ketika imam sudah mau ruku, cepat-cepat datang untuk mengerjakan ibadah salat. Karena ada satu hadis, Pak. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man adaraka raq'atan minas shalah." Man adaraka raq'atan minas shalah. Siapa yang mendapatkan satu ruku? Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan satu ruku, faqad adrakas shalah, maka ia mendapatkan salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hal ini, Pak, tidak dibenarkan, dan ini menimbulkan satu perkara, Pak. Perkara dia sah dalam melaksanakan ibadah salatnya, tapi dalam ibadah salat itu dia menimbulkan perkara baru, yaitu menimbulkan perkara dosa. Dia menimbulkan perkara dosa karena bersengaja dengan niatan berlambat-lambat memasuki dalam melaksanakan ibadah salat. Maka yang kedua adalah yaitu perkara memperlambat salat bersengaja menunggu gerakan imam melakukan gerakan ruku. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan dalam ibadah salat yang sering dilakukan adalah yaitu tidak memandang ke tempat sujud. Tidak memandang ke tempat sujud. Ketika salat tidak titik pada satu fokus, yaitu tidak memandang ke tempat sujud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
hendaklah orang yang memandang ke atas, ya, ke langit-langit salat berhenti, ya, atau pandangannya, ya, aula tarji'u ilaihim, atau pandangannya itu tidak kembali kepada mereka. Jadi intinya adalah kita ada satu larangan ketika kita salat itu menghadapkan pandangan ke langit-langit, ya, misalkan melihat ornamen, melihat lampu di masjid, maka kita disunahkan untuk memandang ke tempat sujud, karena memandang ke tempat sujud adalah sunnah. Nanti bapak-bapak yang punya kitab tarjih jilid 3, di situ dijelaskan tentang bagaimana tata cara salat. Salah satunya adalah ketika kita salat kita memandang ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud itu adalah sunnah, menjadikan kita fokus, ya, dalam ibadah salat kita. Nah, ketika kita ruku misalkan, kita juga harus memandang ke tempat sujud, Pak. Jangan kita mungkin memandang ke kaki kita, ke jari-jari kaki kita, dan ini sering terjadi. Kemudian juga ada yang ketika salat memperhatikan, ya, salah satu kain sarung daripada kawan kita di depan, maka kita upayakan untuk kita fokus untuk memperhatikan tempat sujud, bukan malah memperhatikan kain sarung yang dipakai. Mungkin saja kain sarung yang dipakai oleh kawan kita itu baru, Pak. Bahkan ada sebagian daripada ulama atau daripada para ulama kita mengajarkan kepada kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita, ketika kita memakai kain, Pak, ketika kita memakai kain atau memakai sarung, hendaknya capnya itu, Pak, kalau bisa dibalik ke atas atau dibalik sehingga tidak menimbulkan bacaan ketika seseorang sholat. Jadi juga bisa mempengaruhi, Pak. Apalagi sarung baru misalkan atau merek baru dalam sarung tersebut, sehingga terbaca oleh saudara kita yang ada di belakang, sehingga ada daripada kita untuk mengajarkan daripada guru-guru kita, ketika kita memakai kain sarung hendaknya capnya itu dibalik ke atas. Ini bukan sunnah, bukan apa, tapi ini merupakan satu kebiasaan atau etika agar ketika kita salat juga tidak mengganggu orang lain. Kemudian jemaah, yang keempat adalah ketika kita dalam melaksanakan salat, ya, sering melakukan menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Ketika salat maka sering melakukan gerakan menengok kepala ke arah kanan dan ke arah kiri. Maka ini juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam, ulama mengatakan dikatakan sebagai perbuatan yang dimakruhkan dalam ibadah salat, bahkan mungkin bisa membatalkan ibadah salat karena posisi badan tidak mengarah kepada kiblat. Jadi menengok ke kanan dan ke kiri itu kita tidak diperbolehkan dalam ibadah salat. Ketika kita salat misalkan ada motor lewat, ada paklek pentol lewat misalkan, kepala kita merengkan ke kanan, maka ini tidak diperbolehkan. Atau kita melihat sesuatu yang tidak penting, ya, padahal kita disunahkan untuk melihat ke tempat sujud, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya bahwa Rasulullah mengenai berpaling menoleh dalam salat. Nabi SAW menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ketika orang-orang yang berpaling dari salatnya ke kanan atau ke kiri, maka kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ini adalah copetan yang dicopet oleh setan. Jadi salah satu upaya syaitan dalam mencopet kita, nah kalau kurang lebih lah kalau kita dicopet oleh manusia misalkan, nah manusia yang mencopet, Pak,
Ini yang mencopet syaitan. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah copetan yang dicopet oleh syaitan. Jadi manusia yang dicopet dalam salatnya. Min salatil abdi, dalam salat seseorang. Nah, dalam salat seseorang. Jadi seseorang yang suka menengok ke kanan, suka menengok ke kiri, salatnya itu dicopet oleh syaitan, dicuri oleh syaitan. Nah, hal-hal ini, Pak, hal-hal ini terjadi ketika kita menengok ke kanan dan kiri. Ini banyak penyebab-penyebabnya. Jadi antaranya juga misalkan ketika kita membawa tas, ketika kita sholat kita membawa tas atau membawa sesuatu dalam tas kita itu berupa uang, misalkan kita taruh tanpa kita sadari, kita taruh di samping kita, misalkan kita taruh di samping kita, ya karena ada orang datang di sebelah kita, di sebelah kanan atau sebelah kiri kita, di tas kita itu bergeser, Pak, bergeser sampai ke ujung, sehingga mata ini tidak karuan lagi sudah. Jadi sebelum sholat betul-betul diperhatikan di mana kita menaruh barang supaya tidak teringat-ingat kembali tentang barang kita, Pak. Kita bisa menitipkan mungkin tas yang besar, misalkan kita titipkan kepada pengurus masjid untuk kita bisa taruh di bagian depan, di bagian dekat belakang mimbar misalkan. Karena ini juga upaya-upaya kita agar ketika kita sholat barang yang kita bawa itu aman. Kemudian ketika kita sholat, seandainya barang itu bergeser, ini juga bisa mempengaruhi khusyuan kita dalam sholat. Kemudian juga dalam membawa anak, ini juga perlu kita perhatikan. Tidak ada larangan untuk membawa anak ke dalam masjid, tapi perlu bagi kita untuk sama-sama bertanggung jawab, sama-sama bisa memberikan nasihat kepada anak kita. Ketika kita membawa anak, itu juga bisa menimbulkan ketidakhusyuan kita dalam sholat. Anak-anak bermain, yang namanya anak-anak ya begitu, Pak. Kita juga dulu anak-anak sering bermain di langgar, sering bermain di masjid. Bagaimana sukanya kita ketika kita masih anak-anak bermain di masjid. Tapi juga perlu daripada bimbingan daripada orang tua untuk menasehati anak-anaknya ketika pada saat sholat, sehingga ini juga bisa menyebabkan kepala kita mungkin menengok ke kanan ataupun ke kiri, sehingga menimbulkan copetan yang disebabkan oleh syaitan tadi. Sebagaimana yang hadis kami bacakan tadi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah copetan yang dicopet oleh syaitan min salatil abdi, dalam salat seseorang. Jadi hal-hal yang bisa memalingkan kita dari ibadah salat, maka kita berupaya semampu kita, semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Kemudian selanjutnya adalah memejamkan mata, Pak. Memejamkan mata ketika salat. Ini juga sesuatu yang tidak disyariatkan ketika kita salat, memejamkan mata ketika kita dalam salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum fis shalah." Idza qama ahadukum fis shalah, apabila kalian melakukan salat, fala yaghmid ainaihi, janganlah memejamkan kedua mata kalian. Hadis riwayat At-Tabrani. Walaupun ada sebagian ulama hadis menganggap hadis ini dhaif, lemah, Pak. Yaitu ada perawi yang hafalannya lemah. Nah, bagaimana kita merujuk kepada satu pertanyaan yang diajukan kepada fatwa tim Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang satu pertanyaan. Ini saya bacakan, bagaimana hukum memejamkan mata ketika sedang sholat. Bagaimana hukum ketika memejamkan mata ketika sholat? Ini satu pertanyaan dari Rezki Robianto, disidangkan pada Jumat 23 Muharram 1439 Hijriah, 13 Oktober 2017 Masehi. Nah, jawaban daripada Majelis Tarjih adalah, saya bacakan,
langsung pada kesimpulannya saja, bahwa sebenarnya memejamkan mata di waktu sholat itu tidak diajarkan. Jadi ketika kita sholat memejamkan mata itu tidak diajarkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sendiri tidak pernah memejamkan mata ketika sholat. Nah, ini jawaban daripada majlis tarjih, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memejamkan mata ketika sholat. Sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fis shalah, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh ketika sholat, Pak. Membunuh ketika sholat dua binatang hitam, yaitu al-aghrabi wal hayhi, kalajengking dan ular. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika melihat binatang hitam ketika sholat, kita dibolehkan untuk membunuh, yaitu binatang kalajengking dan ular. Nah, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keterangan dalam hadis di atas, menunjukkan bahwa ketika kita sholat itu tidak memejamkan mata. Karena kalau memejamkan mata, bagaimana akan mengetahui jika ada kalajengking atau ular di hadapannya? Alasan agar sholatnya bisa khusyuk, tidak harus memejamkan mata. Kecuali ketika sholat di hadapannya ada yang memakai baju. Nah ini Pak, hadis tadi mengatakan ada yang memakai baju yang ada tulisannya. Contoh misalkan ketika sholat ada tulisan, misalkan tulisannya kopi kapal api, atau misalkan ada tulisan pilihlah saya nomor sekian. Ini kan musim-musim kampanye Pak, bisa juga memakai baju kampanye ke dalam masjid. Bolehkah? Boleh aja, cuma kurang pas juga kalau dipakai dalam sholat. Ya ibaratnya itu kayak kedada baju lain sudah. Jadi paling tidak ada baju khusus. Yang kemarin subuh disampaikan oleh Ustadz Rastu, bagaimana Allahu Yarham Kiai Haji Abdul Fattah Majdi mengatakan sholat ada tiga, yaitu khusyuk sebelum sholat. Salah satunya adalah itu tadi, memakai baju yang terbaik ketika kita datang ke masjid. Ada baju khusus yang ketika beliau sampaikan subuh kemarin, ketika kita masuk masjid ada baju khusus yang dipakai dalam sholat. Ya, jadi kita boleh memejamkan mata ketika ada baju, mungkin saudara kita mungkin yang ketika itu sedang lagi berdinas atau lagi apa dalam sholat, misalkan yang bisa kita maklumi lah. Ketika itu berada di barisan depan, kita melihat bajunya, maka boleh kita memejamkan mata untuk menghindari ketidakkhusyuan. Ya, dibolehkan memejamkan mata. Ya, dengan demikian memejamkan mata di waktu sholat hendaknya dapat dihindari, kecuali betul-betul ada sesuatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kebolehannya sangat kondisional. Dan juga alhamdulillah, salah satu upaya agar kita dalam sholat itu fokus, alhamdulillah sekarang motif-motif dari ambal yang dibeli oleh pengurus masjid, khususnya juga di masjid kita, Masjid Suhada, itu tidak bermotif Pak. Di bagian depannya tidak bermotif, cuma di bagian alasnya, di bagian kakinya itu bermotif, untuk dalam upaya untuk meluruskan saf kita. Jadi salah satu upaya agar sholat itu khusyuk, agar kiranya ketika kita sholat, pastilah kita untuk menghadapkan penglihatan kita ini ke tempat arah sholat. Salah satunya adalah alas sholatnya itu tidak bermotif, ada bermotif panjang, bermotif lonjong, misalkan bermotif bulat, bundar,
Nah, ini juga bisa mempengaruhi pikiran kita ketika kita dalam melaksanakan ibadah salat. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa membuka mata ketika salat tidak mengganggu khusyuan, maka ini yang lebih afdal. Tetapi jika membuka mata bisa mengganggu khusyuan karena ada ornamen, ada gambar, ada hiasan, ada pemandangan yang bisa mengganggu konsentrasi dalam ibadah salat atau mengganggu konsentrasi Pak daripada hatinya, maka dalam kondisi ini tidak dimakruhkan untuk memejamkan mata, dan pendapat yang menyatakan dianjurkan memejamkan mata karena banyak gangguan di sekitarnya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang akan saya sampaikan yaitu makmum membaca Al-Fatihah atau membaca zikir dalam salat dengan nyaring, Pak. Makmum ketika membaca Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dalam salat, baik itu khususnya imam juga, baik juga itu makmum. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersama para sahabat dan kami mengira bahwa ia adalah melakukan salat subuh. Faqala hal qara'a minkum min ahadin. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian akan membaca surat di belakangku? Qala rajulun anna qala. Seorang laki-laki menjawab, saya. Beliau lalu bersabda, inni aqulu mali anura, inni aqulu mali unazaul Quran. Ya. Kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika sholat berjamaah, ada salah seorang yang membaca di belakang Rasulullah ayat Al-Quran. Ya, ketika itu dengan suara yang nyaring, maka Rasulullah pun mengatakan, kenapa aku ditandingi? Ini aqulu mali unazaul Quran. Kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Nah, ketika kita membaca, maka kita juga diperintahkan ketika kita sholat itu kita membaca dengan bukan di dalam hati, Pak. Kita membacanya dengan lisan, tetapi dengan suara yang sir, suara yang pelan. Cukup kita yang mendengar, bukan orang lain yang mendengar. Jadi kayak apa itu kalau imam itu membaca Al-Fatihah misalkan di sholat zuhur itu nyaring kedengaran, Pak. Ya, itu karena kondisional, karena mic juga yang sangat peka sehingga menimbulkan suara daripada imam yang masuk, suara imam yang masuk. Jadi perlu bagaimana cara kami seorang imam ataupun daripada pengaturan dalam mic itu tidak juga terlalu nyaring sehingga suara ketika melantunkan ayat-ayat ataupun membaca Al-Fatihah yang ketika itu syir tidak terlalu nyaring untuk terdengar kepada para jamaah. Sehingga ini merupakan sesuatu yang perlu untuk kita evaluasi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, khususnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ketika kita bersama-sama berjamaah, dia tidak mengganggu jamaah yang lain untuk kita membacanya terlalu nyaring. Jadi cukuplah diri kita yang mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berkah dan rahmatnya, yaitu beberapa kesalahan-kesalahan seputar dalam ibadah salat. Sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mau mencari, mau kita membaca dari beberapa buku, dari beberapa kitab, kita mencoba menggali, kita mencoba merangkum, masih banyak beberapa kesalahan. Tapi ini beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita dalam melaksanakan ibadah salat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah atau petunjuknya, memberikan kita keberkahan, ampunan dosa kepada diri kita dan keluarga kita. Ulun mohon maaf atas segala apa yang ulun sampaikan. Sekeliruan datangnya dari diri pribadi, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.